Salam jumpa bagi kita semua saudara-saudara di tahun baru ini. Sungguh bersuka cita boleh menyapa saudara-saudara lewat media yang Tuhan berikan bagi kita semua. Di hari yang baru ini, hari Senin tanggal 8 Januari tahun 2024, mari kita datang bersekutu di hadapan Tuhan. Mari kita meminta pertolongannya. Mari kita memohon agar supaya kehidupan kita di sepanjang hari ini ada dalam genggaman tangan kasih-Nya yang kuat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, sungguh kami bersyukur ketika kami boleh ada di hari yang ke-8 di tahun 2024 ini. Berkat penyertaan-Mu, berkat perkenanan-Mu, kami boleh ada di tahun baru ini. Dan di hari ini juga kami datang memuji mengagungkan Engkau, bersyukur dengan segala hal yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami ada dalam sukacita iman boleh memasuki tahun yang baru. Dan di tanggal 8 ini ya Bapa di surga, kami bersekutu memohon tuntunan tangan kasih-Mu bagi kami. Tuntunlah kami lewat firman Tuhan yang akan diberitakan ini, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kesukaan dan kegirangan bagi kami semua. Roh Kudus kiranya yang memimpin kami, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Bacaan firman Tuhan terdapat di dalam kitab Filipi, pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat-a, yang berbunyi begini. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kesombongan mendahului kehancuran. Apa yang harus disombongkan? Apakah keangkuhan kehidupan kita yang mau mempertahankan pendapat kita, atau ada sesuatu hal yang hendak kita pertahankan untuk mencapai tujuan kita sendiri? Hari ini, saudara-saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 ayat yang telah dibacakan bagi kita. Persoalan perbedaan pendapat itu biasa. Tetapi ketika ada pihak-pihak tertentu yang bersikeras mempertahankan pendapatnya sendiri dan ingin memaksakan pendapat itu juga harus dilakukan oleh orang yang lain, itu akan menjadi suatu persoalan besar. Hal itu terjadi dalam kehidupan jemaat yang ada di Filipi, saudara-saudara. Dalam surat Paulus yang diberikan kepada jemaat di Filipi, dia mau mengingatkan, dia mau menguatkan kepada jemaatnya yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, sekalipun mereka awalnya bukan orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Mereka bukan orang Yahudi asli, tetapi mereka adalah orang-orang Yunani yang bertobat dan mengakui kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Persoalan sunat menjadi inti yang diperdebatkan adalah ketika orang-orang Kristen Yahudi mau mempertahankan bahwa sunat tetap harus dilakukan oleh orang-orang Yunani. Saudara-saudara, hal ini menimbulkan pertikaian, hal ini menimbulkan perdebatan, karena masalah sunat adalah masalah yang sangat penting bagi orang Kristen Yahudi. Sebenarnya kalau berbicara tentang sunat, dalam perjanjian lama juga telah dikatakan, telah dibahas, telah ada dalam kehidupan orang-orang pada masa itu. Diawali ketika masa perjanjian, ketika ada kehidupan di mana Abraham ada. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan perjanjian lama, khususnya Abraham, sunat pertama kali disebutkan berkaitan dengan janji Allah kepada Abraham untuk membuat keturunannya menjadi bangsa yang besar. Dan sebagai respon ketaatan Abraham dan keturunannya, khususnya laki-laki, maka mereka harus disunat. Tetapi juga dalam perkembangannya, Yeremia mengatakan bahwa sunat lahiria bukan tanda sejati untuk menjadi bagian dari umat Allah. Hal ini diingatkan Yeremia kepada umat pada waktu itu agar supaya pemahaman umat tidak terbatas pada sunat lahiria. Yang dimaksudkan di sini adalah Yeremia sangat menginginkan kehidupan pertobatan yang sejati terjadi untuk kehidupan bangsa Israel. Nah, hal itu juga yang dilakukan oleh Paulus kepada orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus yang belum disunat. Sapaan kita ini
Kitalah orang-orang bersunat. Bersunat, sunat di hati adalah ketika mau benar-benar hidup dalam pertobatan di dalam Tuhan dan mau mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Hari ini saudara-saudaraku kekasih-kekasih Kristus, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak ada hal yang bisa kita sombongkan apapun itu. Ketika pendapat-pendapat kita tidak diterima oleh orang lain, bukan berarti kita harus memaksakan pendapat itu harus diikuti, harus dilakukan oleh orang-orang tersebut. Tetapi kita mau datang kepada Tuhan, meminta petunjuk-petunjuk kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Berbeda itu indah. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur, kami boleh bermegah di dalam Engkau. Dalam segala kelemahan kami, Engkau menguatkan kami. Dalam segala kekurangan kami, Engkau terus memperlengkapi kami. Hari ini firman Tuhan telah diberitakan, dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami mau menghargai perbedaan-perbedaan pendapat yang ada pada kami, dan biarlah kami senantiasa mau datang kepadamu, fokus kepadamu Tuhan, karena Engkau yang kami puja dan puji dalam kehidupan ini. Tuntunlah kami selalu ya Tuhan, dan biarlah kehidupan kami boleh diberkati senantiasa dimanapun kami pergi dan berada, dan kami pun boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpuji-pujilah Engkau selalu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.